Guys, seperti yang kalian lihat di depan gua ini ada Daitetsujin 17. Daitetsujin apa Tetsujin sih? Nah bener kan? Ada Daitetsujin 17 dari Bandai dengan seri lain Soul of Chogoking. Kalau orang Jepang nyebutnya Chogoking ya, bukan Chogoking, Chogoking ya kan? Oke, tapi seperti yang kalian tahu di Isekai Review, gua mau mencoba ngebawain reviewnya dari sudut pandang yang berbeda. Itu gue akan ngebongkar jeleknya apa dari figur yang satu ini. Nah, karena dia Tetsujin 17, jadi sudah sesuai dengan nomornya. Gue akan memberikan 17 alasan buat lu untuk tidak membeli figur yang satu ini. Jadi stay tune karena bakalan ada 17 alasan. Terus sebelum gue mulai jangan lupa di like, comment, share, sama subscribe. Terus langsung dinyalain conteng loncengnya. Jadi setiap ada video-video baru, lu menjadi orang pertama yang tahu video apa yang lagi hits dan lagi in, ya kan? Kondang ini. Oke, langsung kita mulai ke nomor pertama, nomor 1. Masalah di figur ini yang paling ngeganggu adalah bagian pundak. Nih, bagian pundak ini nih. Why? Karena dengan pundak yang desainnya seperti ini, tangan ini nggak bisa jauh-jauh banget. Nah, ini gara-gara pundak ini jadi nggak kedengeran. Nggak bisa, tangannya nggak bisa jauh-jauh banget bermainnya. Bisa, ini bisa diakalin dibuka begini dulu, tapi tetap nggak maksimal. Agak sedikit mengganggu untuk figur eksklusif dan figur original buatan Bandai, ya kan? Untuk SOC 101 nih menurut gua ya masih bisa, harusnya bisa dibikin lebih bagus. Terus kedua ya guys, alasan kedua, tidak seperti pendahulunya yang sebelumnya dibikin oleh Action Toys, si Bandai ini tidak menyediakan artikulasi engsel di depan ketek atau depan dada sini. Jadi dia ini tangannya ini nih nggak bisa maju ke depan gini, nggak bisa nih tuh. Ini nggak bisa. Jadi ya kalau dilihat dari sini ya nggak ada engsel di sininya. Kalau lu lihat yang Action Toys punya, di sini ada artikulasinya, jadi dia bisa maju ke depan begini kan. Nah ini nggak ada sama sekali, dan itu juga menurut gua nggak ganggu ya. Support stopper untuk tangan ke belakang itu nggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ini gua kasih lihat dari samping. Ini udah oke dari samping. Ini kan depan kan bisa begini, ya kan? Nah ini kan pose balik awal. Nah dia bisa begini guys. Jadi kayak cacat, ya kan? Kayak tangan abis main sepeda terus jatuh terus patah, ya kan? Harusnya di sini dikasih support sedikit, jadi di sini mati, nggak bisa ke belakang lagi. Nggak ganggu banget sih, cuman ya gengges aja gitu kan. Hal keempat, di sini tuh ada tombol yang memungkinkan Tetsujin lu tuh bisa nyala dan bisa bersuara nih. Kedengeran nggak suaranya nih? Nah, oke, kalau nggak kedengeran nih gue deketin nih. Semoga kedengeran ya. Mudah-mudahan kedengeran ya. Nah, suaranya itu kurang keras guys. Mungkin karena figurnya kecil jadi speakernya cuma satu, atau speakernya cuma mono, atau gimana ya, gue nggak tahu ya. Intinya suara yang dihasilkan dari mesin sini kecil dan harusnya bisa lebih bagus lagi sih. Kelima, pilihan suara yang dikeluarkan. Ini kan ada dua tombol, kiri sama kanan. Lu pencet tombol kiri, keluarnya efeknya beda. Pencet tombol kanan, keluarnya efeknya beda. Pencet dua-duanya pun tombolnya efeknya beda. Nah, jumlah phrase suara atau musik yang dikeluarkan itu kurang banyak guys. Jadi ya ada suara nih, dia ngomong nih. Tadi ada suara tuh. Iya kecil banget dan pilihannya nggak banyak. Jadi lu pencet berapa kali dia udah berulang lagi aja gitu. Menurut gua harusnya bisa dibikin lebih banyak ya. Oke, lanjut ya. Keenam, kalau tadi lu lihat di bagian mata sini dia nyala waktu dipencet, mestinya di bagian perut sini juga dia nyala. Tapi tidak guys. Jadi bagian perut ini tidak ada lampu sama sekali. Jadi gimmicknya cuma dibuka doang, tapi nggak ada lampu. Padahal di filmnya kan dia nyala. Ribet banget nih, kayak matanya tuh kan ribet banget. Sakit mata enggak, warna-warni ya kan. Ketujuh,
tidak ada yang namanya artikulasi di pinggang. Jadi lo nggak bisa begini nih. Kagak bisa ya. Kagak bisa. Pinggang begini bisa dari permainan paha pinggul ya kan. Tapi artikulasi pinggang swivel gini nggak ada. Jadi ini ya udah nabrak aja, nggak bisa diapa-apain gitu ya kan, kayak batu bata aja gitu. Nah, ke-8, aksesoris dari kardus kotak bawaan khususnya untuk bagian tangan itu sedikit banget. Cuman dapat tangan bawaan ini doang sama tangan ini. Ya kan itu. Gantian tangan yang lain juga nggak ada. Jadi benar-benar cuma dapetnya ini doang. That's it. Kalau untuk tangan ya, ini doang. Lanjut. Telapak kaki seperti yang kemarin tidak ada support. Jadi ada kemungkinan kalau lu taruh baret. Makanya kita di Isekai kita kalau nge-review kita menggunakan alas mat ini biar nggak baret. Sayang ya. Padahal harusnya kan dikasih titik-titik aja kan, cukup kayak besi titik itu loh. Nah, yang paling bikin sebel sih salah satunya adalah figur ini, Tetsujin 17 ini nggak bisa transform sendiri. Figur lamanya yang buatan Bandai juga itu bisa transform. Kalau lo pencet satu tombol di situ dia bisa transform gitu kan. Nah, yang ini nggak bisa. Jadi ini transformnya harus di ya manual. Lo mesti lipet dulu, masukin, terus lo bongkar. Ini lo buka, lo keluarin lagi dadanya, mesinnya lo keluarin, lo masukin gitu kan. Jadi transformnya masih manual. 11. Artikulasi selangkangan kurang maksimal banget. Maksudnya apa kurang maksimal? Makasih Gun. Maksudnya gini, ini gua bongkar dulu di sini biar tangannya bisa kebuka. Di bagian selangkangan sini, kalau kalian lihat nih, ini ada artikulasi. Jadi bisa dibengkokin. Tapi di bagian selangkangan sininya nggak dikasih coakan. Kelihatan nggak? Kalau dikasih coakan, dia bisa berputar dengan lebih jauh tanpa harus dingengkangin parah. Ini harus dingengkangin dulu parah, baru bisa diputar. Kenapa? Kalau nggak nabrak, mentok, yang ada jadi pencip, ya kan? Nah, sedangkan untuk pose ganteng, lu memerlukan adanya lubang di sini, jadi dia bisa. Nah, sekarang kalau balik ke posisi gini, lu nggak bisa nih puter nih, dia udah nabrak. Dia udah nabrak nih tuh, udah nabrak, dia nggak bisa lu puter lagi. Jadi kalau lu mau ngengkangin, telapaknya mau lu lebarin, lu mesti ngengkangin dia begini dulu. Baru bisa lu giniin tuh. Oke, di bagian bawah lampu nih, kita udah sampai nomor 12 ya guys ya. Nggak berasa ya, cepet ya. Di bagian bawah kaki sini, ini kan bisa dibuka nih. Lagi-lagi, tidak ada gimmick lampu di sini. Sayang banget ya, padahal kan si Tetsujin ini ngetop dengan warna-warni lampunya khususnya di mata. Tapi mata kan memang dia udah kasih. Terus di belakang sini kan juga dia nyala nih, ya kan? Nah tapi ini belakang nggak nyala, it's fine nggak nyala. Cuman bagian depan sini sama kaki kalau nggak nyala itu menurut gue sayang. Karena memang barang ini tuh yang menarik tuh ngelipetnya sama lampunya itu, lampu warna-warni. Oh, ini penting. Nomor 13. Figur ini tuh terkenal karena dia dikontrol sama anak kecil pakai remote. Ini nggak ada figur anak kecilnya guys di sini. Nggak ada. Figur gimmicknya nggak ada. Padahal di bandai-bandai yang lama Tetsujin sama Ox itu kan ada kan orang kecilnya kan. Leopardon aja ada gitu. Si Saribannya kalau nggak salah kan. Jaspionnya ada kan. Spider-Man ya dapat Spider-Man-nya dapat. Walaupun juga nggak ada artikulasi kan. Nah itu dapat. Ini kenapa nggak dapat? Nah tapi tetap dapat beginian guys. Dapat tetap. Nih gue jajarin nih dapat. Terus dari sini gue buka dulu ya. Gue buka dulu nih. Nah nih dapat. Tank dapat lagi dari sini juga nih. Dapat lagi nih tuh. Cuman tetap menurut gue sayang banget nggak dapat si figur si anak kecilnya itu ya. Karena figur anak kecilnya itu ya esensial sih menurut gue sih, nggak ada bedanya sama ini. Esensial banget kan. Soalnya dia yang mengontrol robot ini pakai remote. Oke, berikutnya ke-14 ya.
menurut gua figur DT Tsujin 17 yang sekarang gua pegang ini, entah kenapa di tangan gua itu gua ngerasanya kekecilan. Nih. Entah kenapa ya, ngerasanya gua kekecilan banget. Harusnya dibikin lebih gede sedikit aja. Ya, misalkan nambah 3 cm aja udah cukup ya. 20, ini kan ini 17 beneran 17 cm ya? Oke. Gua nggak tahu apakah itu kebetulan mereka bikin 17 cm di atas 17, terus gue bikin juga 17 ya kan, gue juga nggak tahu. Buat kalian yang gila pasang togel silahkan dipasang 17 kali-kali keluar, bagi gue jangan lupa ya kan. Atau memang ya nggak tahu lah kenapa lah, intinya menurut gue kekecilan. Lanjut ke nomor 15. Nah ini juga fatal nih dari Bandai menurut gue. Why? Gue nggak tahu sebelumnya Bandai pernah bikin begini atau enggak, tapi gua kayaknya baru sekali menemukan ini. Sebelumnya ada nggak sih figur Bandai yang dibikin SOC tanpa menyediakan stand base? Ada nggak? Apa baru ini doang? King ada. Terus SOC Mazinger semua ada. Jadi iya. Ini adalah SOC pertama yang gue pegang. Mungkin gue salah, gue nggak tahu. Tapi di SOC ini tidak mendapatkan stand base dengan tulisan Soul of Chogokin. Biasanya ada. Mazinger ada. Zaman dulu cuma di stempel stiker. Terus mulai ke GX40 atau berapa lah gue lupa, diukir ya kan. Terus kadang-kadang kayak Golayan, kayak si bukan Golayan sama si bukan Golayan sama MMPR. Itu ada 2 versi, pakai bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Tinggal terserah lu mau pasang yang mana, ya kan? Ini nggak dapet nih stand base itu nih, atau tulisan Soul of Chogokin pun nggak dapet. Jadi menurut gua kalau kita pajang punya Completis 1 sampai 101 ya agak aneh sih, ini nggak dapet. Ya kan janggal gitu kan. Senggangannya kan kalau dia itu kan nambah tinggi sedikit ya. Iya kan, lumayan ya kan. Terus nomor 16, sudah terjadi lagi paint chipping ya kan. Nih gua kasih lihat paint chipping nih. Nih di belakang sini, di bagian silver ini udah ada paint chipping. Kelihatan nggak kamera? Kalau nggak kelihatan nanti diambil manual aja nih. Udah ada paint chipping di sini nih, nggak tahu bawaan pabrik, nggak tahu tangan kita yang kasar mainnya atau gimana. Ya, intinya kita nggak tahu lah ya, tapi sudah terjadi paint chipping. Nomor terakhir, nomor 17 nih ya. DT Tsujin 17 yang gue pegang di depan gue ini, desainnya itu tidak bener-bener atau bisa dikatakan bahkan menjauhi dari anime akurat. Contohnya ini iya live action. Ini jauh banget dari live actionnya. Contohnya nih di mana nih? Nih, ini tipis di sini kan. Memang secara desain wise bagus, clean, cakep. Tapi kalau kita bicara akurasi kurang. Dan bentuknya ini kalau dilihat secara akurat dengan live actionnya juga jauh. Tapi bagus nggak? Bagus. Cakep nggak? Cakep. Beli nggak? Balik lagi, terserah kalian. Sudah menjadi tugas gue di sini ngasih tahu figur ini bagusnya seperti apa dari YouTuber lain. Gue cuma ngasih tahu jelek-jelek. Ini menurut gue yang ada sekarang ini bukan museum pose, tapi mayat pose. Kayak mayat ya kan? Bedong pose ya, kayak lu mau dibedong kan dibeginin dulu kan. Museum pose itu harusnya kakinya kan sedikit ngengkang, lebih dinamis sedikit. Bukan action pose ya. Kalau action pose kan yang wah jebret gitu kan. Enggak. Museum pose-nya aja susah. Kenapa? Gini, di bagian kaki ini, di bagian tangan ini, semuanya didesain menggunakan ratchet joint ya. Nih, contoh nih. Nah, ini kan ratchet 0. Ini ratchet 1, ratchet 2, ratchet 3. Balik lagi ke 0. Ini masih oke, bisa diterima. Tapi kalau kaki agak susah. Kita mau museum pose aja, kan harus kita ngengkangin sedikit kan? Sedikitnya dia itu satu stopnya itu udah jauh nih. Satu stopnya tuh segini nih, satu stopnya nih. Jadi kalau yang ini lu juga geser jadi satu juga, jauh banget tuh, ngangkang banget. Ini masih bisa diakalin gitu. Nah sekarang kalau lu mau bikin dia lebih kecil, setengah, kan nggak bisa setengah. Kenapa? Karena dia kan ratchet. Kecuali dia bukan ratchet, bisa lu atur mau seberapa mili bisa. Ini kan ratchet. Jadi kalau ini gue jadiin pose dengan robot-robot gue yang lain, terlalu ngangkang gitu.
musinya kan segi susah karena recetnya kan otomatis ceklek ya kan. Ya seginilah tapi setengah-setengah dah tuh. Ini kan lebih enak lihatnya kan. Ini kalau gue lepas sih dia ceklek lagi. Selebihnya balik lagi ke teman-teman. Gimana? Sependapat nggak kalian dengan 17 alasan dari gua plus 1 bonus? Atau kalau memang ada yang ada yang mempunyai perbedaan pendapat atau berseberangan, silakan komen ya, kita berantem secara komen aja ya kan. Oh kok ini begini, gelut. Bentar aus minum dulu. Iya, sekalian mau ngucapin thank you buat Isekai Coffee yang selalu mensupport ya kan. Mana sih? Nih logonya nih tuh. Minum dulu guys. Ini Dikun ngasih gua apa ya? Bangke, gue pikir reciti. Ternyata kopi pahit. Gue pikir reciti, gara-gara ada es batu warna putih, gue pikir reciti tuh. Ternyata kopi pahit, gue sedotnya langsung seret lagi. Guys, jadi gitu guys, itu 17 alasan dari gua. Buat lo jadikan pertimbangan sebelum lo membeli figur ini, ya kan? Tapi tetap lagi, keputusan akhir untuk membeli atau tidak balik lagi ada di tangan kalian. Intinya nih figur yang bagus, ya. Kalau dari gua bagus. Pakai banget apa enggak? Enggak. Tapi bagus. Pakai banget apa enggak? Enggak. Gimana jadinya bingung kan? Bagus ya? Bagus nggak? Bagus. Gak banget. Beli jangan. Nah, kalau ditanya beli jangan gimana? Harga berapa? Harga berapa? Di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta. Jadi lu pikirin aja dulu ya kan. Kurang lebih barangnya segede gini. Oh, satu lagi yang lupa, Niki. Buat teman-teman yang penasaran, berapa sih beratnya gitu kan? Nah, kita kasih lihat. Berapa sih beratnya? Nih gram ya. Oke, kita timbang sama-sama beratnya dengan keadaan mesin di dalam. Hampir setengah kilo guys. Hitunglah 500 gram. Hitunglah setengah kilo. Kecil loh ini berat loh. Seriusan ini bagus. Kayak apa ya beratnya ya? Gak pakai banget. Gimana ya? Tergantung sih. Kalau tiba-tiba saya di-endorse oleh Kocai ya. Ini menjadi figur yang sangat bagus. Tapi kalau tidak dan beli sendiri, ya. Peace out ya guys. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya biar kalau ada konten yang baru lu menjadi orang pertama yang tahu. Thank you. Peace out.